Sebuah generasi yang kecewa. Ketika saya masih berada di kampus Universitas Hawaii, saya mempunyai kenalan seorang mahasiswa AS yang pakaiannya amat jorok. Rambutnya gondrong, tidak terurus, dan ia keluyuran kemana-mana tanpa memakai sepatu. Kalau ada diskusi, ia mengangkat kakinya ke atas meja. Walaupun yang duduk di depannya seorang pembesar universitas, telapak kakinya yang hitam seperti arang dan daki di antara jari-jari kakinya jelas. Walaupun saya terkenal sebagai mahasiswa dekil dan senang pakai sendal di UI, saya merasa jijik melihat tingkah lakunya. Teman saya ini anggota SDS, Student for Democratic Society, organisasi radikal mahasiswa AS, dan dikenal sebagai hippies dalam kampusnya. Dalam suatu kesempatan, saya tanyakan mengenai latar belakang keluarganya dan dasar-dasar pandangan hidupnya. Setelah 2 hari bergaul, kami menjadi bersahabat. Ternyata ia berasal dari sebuah keluarga kaya dari Georgia di bagian selatan AS. Ayahnya berpenghasilan $2.400 sebulan dan hidup dalam sistem nilai-nilai yang puritan. Lama-kelamaan ia bosan sendiri dengan lingkungan keluarganya yang memberikan segala-galanya dengan sistem-sistem nilai kelas pertengahan. Yang lebih penting adalah kejujuran dan kesucian hati, bukannya cara-cara berpakaian dan tata sopan yang dibuat-buat, katanya pada saya ketika kami jalan kaki dari pantai Waikiki ke hotel. Ia adalah satu di antara ratusan ribu pemuda-pemuda AS yang berontak dengan sistem nilai-nilai yang lama. Perubahan yang terjadi di Amerika Serikat 25 tahun terakhir ini luar biasa besarnya. Akibat dari kemajuan-kemajuan teknologi, produksi dapat ditingkatkan secara besar-besaran di beberapa tempat. Departemen Pertanian membayar pada para petani agar tidak bertanam sebab harga produksi pertanian lebih rendah dari sewa gudang. Bagi pemerintah lebih untung membayar para petani daripada membuat gudang-gudang baru. Kemakmuran meningkat dengan cepat. Mobil, TV, mesin cuci, dan lain-lain merupakan barang sehari-hari dalam kehidupan. Pendidikan yang dahulu hanya menjadi privilege orang-orang kaya, kini berubah menjadi sesuatu yang biasa. Di AS, sekarang terdapat lebih dari 2.400 perguruan tinggi dan dikunjungi berjuta-juta pemuda AS. Beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang cerdas tersedia di mana-mana. Jaminan sosial juga mengalami kemajuan yang hebat. Di Portland, Oregon, saya bertemu dengan nenek-nenek tua yang hidup dari pensiunan pemerintah. Ketika saya muda, pekerjaan amat susah. Dalam zaman depresi, saya harus bekerja keras sekali dengan bayaran yang murah. Tetapi sekarang keadaannya telah berubah. Kalau kita tak berubah, kalau kita tak bekerja, kita mendapat bantuan sosial. Tetapi pemuda-pemuda sekarang tidak tahu diri. Lain dengan zaman saya muda. Mereka jadi hippies, gelandangan, dan membuat hal-hal yang tidak ada gunanya. Demonstrasi-demonstrasi, bikin rusuh, tidur di taman. Memang mereka tidak tahu diri. Katanya pada saya bertemu dengan mereka di tempat reparasi raket tenis, dan sambil menunggu saya ngobrol-ngobrol dengan nenek-nenek ini. Salah satu sendi terpenting dari kemajuan AS adalah industrialisasi yang berhubungan erat dengan perdagangan.
volume produksi dan perdagangan berlipat-lipat pertambahannya sejak 20 tahun terakhir, dan gejala-gejala terakhir menunjukkan bahwa sektor ini telah merupakan pusat dari kehidupan Amerika. Kampanye politik ditentukan tidak semata-mata oleh program sang calon, tetapi sangat banyak ditentukan oleh dana yang dapat dikumpulkan olehnya. Tanpa sokongan-sokongan raja-raja uang AS, tak ada seorang politikus yang muncul dalam arena nasional. Politik AS akhirnya sangat ditentukan oleh kepentingan-kepentingan para pedagang besar. Ketika pemerintah Guatemala menasionalisasi tanah-tanah United Fruit Company pada tahun 1952, para kapitalis AS dengan cepat mempengaruhi politik Amerika Serikat. Karena Direktur CIA waktu itu Alan Dulles maupun Menteri Luar Negerinya John Foster Dulles adalah pemilik-pemilik saham dari perusahaan ini. Segenap aparat intelijen, diplomatik, dan media massa AS dikerahkan, dan pemerintahan Guatemala di bawah pimpinan presiden dijatuhkan. Pengaruh ini sekarang sedang memakan Universitas AS. Pimpinan-pimpinan universitas membuat kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengadakan penelitian ilmiah guna kemajuan industri AS. Sarjana-sarjana kimianya membuat penelitian tentang bahan bakar yang lebih sempurna untuk bom napalm atas pesanan pabrik senjata. Universitas Cornell menanamkan modalnya berjuta-juta di Afrika Selatan karena anggota dewan kuratornya juga para industrialis. Proses yang sekarang sedang terjadi sangat mengkhawatirkan kaum intelektual di sana. Karena lama-kelamaan universitas menjadi abdi dari kepentingan-kepentingan industri AS. Demikian pula koran-koran, TV, radio, dan lain-lainnya. Perayaan Natal, upacara keagamaan, juga telah dikomersialkan secara besar-besaran. Waktu hari Natal, saya di AS, hari terakhir, memang sangat mengesankan, spektakuler, tetapi juga amat menonjol sifat komersialnya. Saya tak tahu bagaimana perasaan Yesus kalau ia masih di dunia melihat dirinya menjadi alat reklame toko-toko besar. Perkembangan yang cepat dari industrialisasi dan komersialisasi ini membawa persoalan-persoalan baru yang mengerikan. Salah satu persoalan yang timbul adalah proses dehumanisasi individu-individu. Pendidikan tinggi yang kini telah menjadi pendidikan massal, melahirkan universitas-universitas yang besar. Jumlah mahasiswanya puluhan ribu. Kadang-kadang sudah bukan universitas, tetapi mega universitas. Walaupun pendidikan modern dengan komputer-komputer, tetapi mahasiswa-mahasiswanya banyak yang merasa tidak berbahagia. Mereka tidak berbicara secara individu. Keakraban dengan manusia telah hilang. Demikian pula profesor-profesornya. Kontak antar mahasiswa-mahasiswa ini hanyalah sebuah subgrup dari mesin yang sangat efisien. Salah satu sumber kerusuhan mahasiswa-mahasiswa di AS adalah mesin yang sangat efisien. Inilah protes mahasiswa-mahasiswa terhadap proses dehumanisasi. Teror dehumanisasi ini begitu besar sehingga banyak orang akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Seorang nyonya rumah yang kebetulan menjadi mahasiswa di Universitas Hawaii berkata dalam sebuah seminar, "Kadang-kadang saya tidak tahu mengapa saya membeli mesin cuci yang baru. Mungkin saya membaca iklan-iklan, melihat iklan-iklan TV,
dan reklame-reklame yang menarik, bahwa seorang nyonya rumah yang baik harus punya mesin cuci yang baru. Masyarakat sekitar saya juga membelinya. Akhirnya saya beli, walaupun saya tak tahu mengapa. Sistem propaganda di AS luar biasa hebatnya, berkat penelitian psikologi masyarakat. Seorang gadis yang memakai rok mini tidaklah pernah mengetahui dengan pasti apakah ia memang senang memakai rok mini, ataukah karena di TV dan koran-koran bintang film yang cantik menyatakan bahwa rok mini itu baik. Dalam arus propaganda seperti ini, manusia-manusia biasa akhirnya tidak lagi menentukan dirinya sendiri, tetapi ditentukan oleh masyarakat atau selera propaganda. Bukan saya yang menentukan bahwa warna biru itu manis. Karena semua bilang biru manis, maka saya juga setuju. Sekelompok masyarakat AS merasa bahwa mereka tidak berbahagia. Mereka tidak tahu mengapa dan apa yang membuat mereka tidak bahagia. Tetapi secara instingtif, mereka merasa bahwa mereka kehilangan sesuatu. Mereka ingin menemukannya kembali di tengah-tengah mobil yang mewah, komputer-komputer yang menakjubkan, dan jaminan-jaminan sosial yang baik. Sebagian besar dari pemuda-pemuda ini pada akhirnya berkompromi dengan nilai-nilai lama, tetapi sebagian kecil mencoba mencari kebahagiaan dengan berpaling pada diri sendiri.